tepat diumumkan hari ini. Ini dia calon timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut info mengejutkannya. Nah loh, bukannya bersyukur timnas lolos babak keempat, Exco PSSI tiba-tiba sindir Shin Tae-yong. Kira-kira apa yang terjadi? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Exco PSSI sindir Shin Tae-yong. Kemenangan Timnas Indonesia atas Cina pada 5 Juni 2025 seharusnya menjadi momen yang penuh sukacita dan membanggakan. Di laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, skuad Garuda tampil luar biasa dan berhasil mengamankan 3 poin krusial yang mengantarkan mereka ke babak keempat. Dukungan supporter yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh seiring peluit akhir dibunyikan. Sorak-sorai kemenangan menggema di seluruh penjuru negeri. Bahkan lini masa media sosial pun dipenuhi ucapan selamat dan pujian kepada seluruh tim. Namun euforia kemenangan tersebut seolah dirusak oleh pernyataan mengejutkan dari salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Alih-alih ikut mengapresiasi keberhasilan yang telah dicapai bersama, Arya justru melontarkan sindiran pedas di media sosial yang ditujukan kepada pelatih timnas sebelumnya, Shin Tae-yong. Tulisannya bukan hanya tidak pada tempatnya, tetapi juga memicu kegaduhan yang tak perlu di tengah suasana bahagia. Banyak pihak dibuat geleng-geleng kepala, benarkah seorang pejabat sepak bola sekelas Exco bisa sebegitu emosional dan tidak bijaknya? Dalam unggahannya, Arya menyebut bahwa pelatih saat ini, Patrick Kluivert, memiliki kinerja luar biasa, terutama karena tidak tebang pilih pemain. Secara tersirat, bahkan bisa dibilang sangat jelas Arya menyindir Shin Tae-yong yang dulu dinilai punya anak kesayangan di skuadnya. Ia menyatakan bahwa Kluivert memberikan kesempatan besar kepada pemain-pemain Liga 1 dan menyebut permainan timnas sekarang lebih mengasihkan. Kalimat-kalimat seperti itu tentu saja mengundang reaksi keras dari publik. Yang membuat banyak orang geram adalah timing pernyataan tersebut. Di saat bangsa ini seharusnya merayakan keberhasilan besar, justru dipecah oleh pernyataan provokatif dari dalam tubuh PSSI sendiri. Bukannya merangkul dan memberikan dukungan penuh kepada pelatih baru sambil tetap menghargai jasa pelatih lama, Arya malah memancing sentimen negatif yang bisa merusak semangat persatuan supporter. Ini jelas bukan sikap yang pantas dari seorang pejabat federasi tertinggi sepak bola di Indonesia. Perlu diingat, perjalanan timnas Indonesia hingga sampai ke babak keempat tidak lepas dari kontribusi besar Shin Tae-yong. Ialah yang meletakkan fondasi taktik, membentuk karakter bermain, dan membawa timnas menembus berbagai fase penting sebelumnya. Meskipun kini tongkat estafet sudah dipegang Kluivert, tak ada salahnya memberikan penghormatan kepada pelatih yang sudah berjasa membangkitkan semangat sepak bola nasional. Justru hal seperti itu akan memperkuat solidaritas dan rasa hormat dalam komunitas sepak bola. Kegaduhan yang ditimbulkan Arya ini bisa menjadi bola liar. Supporter bisa terbagi dua antara yang mendukung era STY dan era Kluivert. Padahal keduanya bisa diapresiasi tanpa perlu saling menjatuhkan. Inilah yang seharusnya dipahami seorang Exco yang mestinya menjadi pemersatu, bukan pemantik konflik emosional yang tak berfaedah. Di tengah semangat kebangkitan sepak bola Indonesia, justru muncul komentar-komentar yang seolah ingin menarik kembali ke masa-masa drama internal yang tidak sehat. Untuk itu, harapan besar kini tertuju kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebagai sosok yang selama ini dikenal tegas, profesional, dan visioner, Erick diharapkan dapat bersikap terhadap kegaduhan yang ditimbulkan Arya. Bila perlu, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap sikap dan integritas anggota Exco yang justru mencoreng nama baik federasi. Bahkan, tak sedikit suara yang mendesak agar Arya dicopot dari jabatannya demi menjaga kondusivitas internal PSSI dan kepercayaan publik. Kami ingin tahu pendapat kamu, supporter setia Garuda. Apakah menurutmu pernyataan Arya pantas dikeluarkan di momen penting seperti ini? Perlukah Erick Thohir mengambil tindakan tegas demi meredam kegaduhan ini?
Dan bagaimana seharusnya kita sebagai supporter menyikapi perbandingan pelatih yang justru memecah belah? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Bersama kita jaga semangat Garuda demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Pesan menyentuh pelatih Cina untuk perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meninggalkan kesan mendalam tidak hanya bagi publik sepak bola nasional, tetapi juga bagi pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025, skuad Garuda berhasil mencetak kemenangan penting dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang tersebut dicetak oleh Ole Romenyi melalui eksekusi penalti pada menit ke-45. Namun yang paling menyita perhatian bukan hanya hasil akhir di papan skor, melainkan sikap sportif dan penuh empati yang ditunjukkan oleh Ivankovic dalam konferensi pers pasca pertandingan. Meski tim asuhannya harus tersingkir dari ajang bergengsi ini, pelatih asal Kroasia itu tetap menunjukkan jiwa besar dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada timnas Indonesia. Selamat untuk Indonesia atas kemenangannya. Semoga beruntung untuk babak selanjutnya, ujar Ivankovic dalam nada tulus. Ia tak hanya sekadar mengucapkan selamat, tapi juga memberikan dukungan moral kepada skuad merah putih agar terus melaju hingga ke babak berikutnya. Menurutnya, Indonesia kini berada dalam situasi yang sangat baik untuk melangkah ke putaran keempat. Pesan yang disampaikan Ivankovic ini terasa begitu menyentuh, apalagi jika kita melihat konteksnya. Kekalahan tersebut menandai akhir perjuangan Cina dalam kualifikasi. Mereka resmi tersingkir dan tidak memiliki peluang lagi untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Meski berada dalam tekanan dan kekecewaan, sang pelatih tetap menaruh hormat pada lawan dan menyampaikan pesan damai, sebuah sikap yang layak diapresiasi. Dalam laga yang disebutnya sebagai keras dan menantang, Ivankovic tetap menilai Indonesia sebagai tim yang patut diwaspadai dan dihormati. Ia bahkan menyebut bahwa para pemainnya telah berjuang sekuat tenaga, namun harus mengakui keunggulan lawan. Ungkapan jujur dan tulus seperti ini sangat jarang terdengar dalam dunia sepak bola modern yang kerap kali dipenuhi ego dan tekanan. Kemenangan atas Cina juga menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia kini tengah memasuki era baru. Dengan koleksi 12 poin dari 9 laga, peluang untuk melaju ke babak keempat sangat terbuka. Perjalanan belum usai, tetapi dukungan dari berbagai pihak, bahkan dari pelatih lawan sekalipun, menjadi bukti bahwa perjuangan skuad Garuda patut diapresiasi oleh dunia. Apa yang disampaikan Ivankovic juga menjadi pelajaran berharga tentang nilai-nilai sportivitas dan saling menghormati dalam olahraga. Kadang kemenangan bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga soal bagaimana kita menerima hasil dan menghargai lawan. Dan dalam konteks ini, Ivankovic sudah memberi contoh yang sangat baik. Kini harapan besar ada di pundak para punggawa timnas Indonesia. Dukungan dari pelatih tim lawan menjadi semacam restu tak tertulis agar Indonesia bisa melangkah lebih jauh dan bahkan mungkin mencetak sejarah baru tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Lantas, bagaimana menurutmu dengan pesan menyentuh dari pelatih Cina ini? Apakah kamu juga merasa bangga dengan pencapaian timnas Indonesia sejauh ini? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah ini saatnya Indonesia benar-benar berbicara di level dunia? Kami ingin dengar suaramu. Vietnam dibikin kaget timnas Indonesia bisa kalahkan Cina. Kemenangan luar biasa timnas Indonesia atas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memunculkan berbagai reaksi mengejutkan dari media luar negeri. Salah satunya datang dari Vietnam. Media asal negeri naga biru itu seperti tak percaya melihat timnas Indonesia mampu menumbangkan Cina, tim yang selama ini dianggap lebih unggul dari segi pengalaman dan reputasi di level Asia. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis malam, 5 Juni 2025, skuad Garuda tampil luar biasa. Tim asuhan Patrick Kluivert menunjukkan performa yang sangat dominan sejak awal laga.
Mereka bahkan mencatatkan total 13 tembakan dengan 3 tembakan tepat sasaran, menunjukkan betapa agresif dan beraninya permainan Indonesia di hadapan pendukung sendiri. Gol kemenangan timnas Indonesia dicetak melalui titik putih oleh Ole Romenyi di menit ke-45. Penalti diberikan setelah aksi individu Ricky Kambuaya yang melakukan penetrasi cepat ke kotak penalti dijatuhkan oleh pemain bertahan Cina. Setelah tinjauan VAR yang memakan waktu cukup lama, wasit akhirnya menunjuk titik putih. Tanpa ragu, Romenyi menjalankan tugasnya dengan tenang dan mengecoh kiper lawan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan meski Cina mencoba segala cara untuk menyamakan kedudukan. Yang menarik, kemenangan ini menjadi kemenangan perdana Indonesia atas Cina sejak tahun 1987. Sebuah pencapaian yang sangat bersejarah. Tak heran jika media internasional langsung menyoroti hasil mengejutkan ini, terutama media Vietnam Sohadot yang mengulas hasil tersebut dengan nada terkejut. Timnas Cina secara mengejutkan harus menelan kekalahan dari Indonesia akibat kesalahan dari seorang pemain bertahan, tulis Sohadot. Media tersebut juga menyoroti strategi jitu pelatih Kluivert yang berhasil menurunkan tempo permainan dan fokus pada pertahanan di babak kedua. Menurut mereka, taktik itu sukses meredam tekanan Cina dan membuat lini tengah mereka tidak berkembang. Kekalahan ini tak hanya menyakitkan bagi Cina, tapi juga secara resmi mengakhiri perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, kemenangan Indonesia dipastikan membawa mereka lolos ke putaran keempat, menyusul kekalahan Bahrain dari Arab Saudi. Dengan koleksi 12 poin dari 9 laga, Indonesia kini unggul 6 poin dari Bahrain dan Cina yang menempati posisi 5 dan 6. Hanya satu laga tersisa dan secara matematis mereka tak bisa lagi mengejar Indonesia. Melihat pencapaian ini, tak sedikit yang menganggap bahwa timnas Indonesia tengah menulis sejarah baru dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Tidak hanya membuat bangga rakyat Indonesia, kemenangan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia bukan lagi tim pelengkap di Asia. Bahkan Vietnam yang selama ini kerap bersaing ketat dengan Indonesia di level ASEAN pun kini mulai membuka mata dan mengakui kualitas yang dimiliki skuad Garuda. Pertanyaannya sekarang, apakah ini titik awal dari kebangkitan besar sepak bola Indonesia di kancah internasional? Apakah kemenangan atas Cina hanya permulaan dari kejutan-kejutan besar lainnya? Timnas Indonesia masih menyisakan satu laga terakhir melawan Jepang di Suita City Stadium pada 10 Juni 2025. Laga itu tentu akan menjadi ujian sesungguhnya untuk mengukur sejauh mana mental dan kualitas permainan skuad Garuda bisa bersaing di level tertinggi. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu juga ikut merasa bangga dengan performa timnas Indonesia yang mampu membuat media asing, termasuk Vietnam, terkejut? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ini calon timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali mencatatkan sejarah besar. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, skuad Garuda berhasil menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Capaian ini tentu tak diraih dengan mudah. Setelah perjuangan panjang dan penuh tekanan, kemenangan dramatis atas Cina dengan skor tipis 1-0 menjadi penentu lolosnya tim merah putih ke fase berikutnya. Gol sematawayang oleh Romenyi dari titik putih di penghujung babak pertama bukan hanya mengamankan 3 poin, tapi juga membuka jalan Indonesia untuk terus melaju di jalur menuju pentas sepak bola dunia. Kini timnas telah mengoleksi 12 poin dan mengunci posisi 4 besar klasemen grup C, tidak lagi terkejar oleh Bahrain. Bahkan laga terakhir kontra Jepang sudah tidak menentukan nasib Garuda lagi. Indonesia tetap lolos. Namun, keberhasilan ini bukan akhir. Justru babak 4 adalah permulaan dari medan tempur sesungguhnya. Karena disinilah timnas Indonesia akan bertemu lawan-lawan yang lebih berat, lebih matang secara taktik, dan lebih luas pengalamannya. Tim-tim seperti Qatar, Uni Emirat Arab, serta 2 dari antara Irak, Oman, atau Palestina sudah menanti di jalur yang sama. Bayangkan saja, Qatar adalah tuan rumah Piala Dunia 2022 yang punya banyak pemain kelas dunia. UEA juga bukan tim yang bisa diremehkan dengan banyak pengalaman di turnamen besar Asia.
Bahkan Irak dan Oman dikenal sebagai tim-tim yang tangguh dan punya tradisi kuat di Asia Barat. Ini jelas bukan grup sembarangan. Format babak keempat pun cukup unik dan menantang. 6 tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat dari babak sebelumnya akan dibagi ke 2 grup. Setiap grup berisi 3 tim dan pertandingan digelar dalam format sentralisasi, bukan kandang tandang. AFC telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah pertandingan yang akan digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Jadi bisa dibayangkan selain menghadapi tekanan kualitas lawan, timnas juga harus bertarung di hadapan publik tuan rumah. Dari babak ini hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat kedua masih harus berjuang melalui playoff antar konfederasi. Sedangkan peringkat ketiga harus mengubur impian mereka di titik ini. Artinya, tak ada ruang untuk kesalahan. Setiap pertandingan akan sangat menentukan. Meski lawan-lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan, satu hal yang pasti, Indonesia tidak datang hanya untuk meramaikan. Kemenangan atas Cina adalah bukti bahwa kita punya daya juang, mentalitas, dan strategi yang bisa diandalkan. Para pemain telah menunjukkan perkembangan pesat dan pelatih baru Patrick Kluivert pun mulai menemukan formula terbaiknya. Kini tinggal bagaimana timnas mempersiapkan diri secara fisik, taktik, dan mental. Kita sudah ada di titik yang sangat dekat dengan sejarah. Tinggal beberapa langkah lagi menuju Piala Dunia, sebuah impian yang selama ini hanya jadi wacana. Lalu bagaimana menurutmu? Siapa lawan terberat timnas Indonesia di babak keempat nanti? Apakah kita bisa menembus babak kelima atau bahkan langsung lolos ke Piala Dunia? Dan menurutmu strategi apa yang paling cocok diterapkan menghadapi tim-tim raksasa Asia itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena suara kamu adalah semangat bagi Garuda untuk terus terbang lebih tinggi.